Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1481. Begitu Charlie keluar dari Villa Elite Thompson, pintu otomatis bus perlahan terbuka. Isaac keluar dari mobil dan berkata kepada Charlie dengan hormat, "Tuan muda, semuanya sudah siap, tinggal menunggumu." Charlie mengangguk, melangkah ke bus, dan begitu dia naik bus, dia melihat bus itu penuh dengan lebih dari 40 orang muda dan setengah baya. Orang-orang ini memiliki wajah yang tegas dan tubuh yang kuat. Ketika orang-orang ini melihat Charlie, mereka semua berdiri dan membungkuk. "Halo, Tuan muda." Isaac di samping segera berkata, "Tuan, mereka adalah pasukan yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang saya sendiri. Anda dapat yakin." Charlie mengangguk puas dan berkata kepada semua orang, "Silakan duduk. Kalian harus melakukan yang terbaik untuk masalah malam ini. Saya ingin sukses, bukan kegagalan." Semua orang berteriak serempak, "Tuan muda, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik." Charlie menundukkan wajahnya dan berkata kepada Isaac, "Minta pengemudi cepat. Kita harus pergi ke sana sesegera mungkin." "Baik Tuan muda." Lokasi pabrik Jiuxuan Pharmaceutical terletak di kawasan industri di pinggiran kota Aorus Hill. Dari kota, jaraknya sekitar 20 atau 30 km. Sebagian besar akan melalui jalan tol, dan arus lalu lintasnya padat. Sehingga Jiro tidak mungkin melewati jalan tol. Setelah jalan tol, akan melewati jalan raya biasa menuju pabrik farmasi. Sedikit mobil dan beberapa orang yang melewati jalan ini menjadi tempat yang baik bagi Jiro untuk melakukan rencana. Oleh karena itu, Charlie dan Isaac sama-sama percaya Jiro pasti akan memilih melakukannya di sini. Charlie segera menghubungi Liam dan meminta untuk tidak meninggalkan Jiuxuan Pharmaceutical saat ini. Liam bisa keluar setelah dia dan Isaac siap. Liam tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Liam saat ini telah lama mengikuti jejak Charlie. Faktanya, sejak pertama kali Charlie membantu memenangkan wafer Pharmaceutical, dan bahkan mengirim ayah dan saudara tirinya ke Gunung Golmin, Liam sudah bertekad untuk melayani Charlie. Terakhir kali di Gunung Golmin, ketika Charlie membunuh 8 Raja Surgawi sendirian, dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mengikuti Charlie seumur hidupnya. Dan bahkan dia rela berkorban untuk Charlie. Jadi sekarang, setiap kata yang Charlie katakan, dia akan mengira sebagai standar di dalam hatinya. Dan saat ini, Jiro sedang duduk di mobil bisnis mewah Toyota Alphard miliknya. Mobilnya berhenti di tikungan 90 derajat di jalan nasional. Di sini, mobil yang lewat tidak dapat melihat sisi tikungan lain sebelum berbelok. Menjadi lokasi strategis untuk melakukan penyergapan. Jika Anda berbelok dan menemukan penghalang di jalan di depan, Anda adalah orang yang bodoh dalam berpikir untuk berbalik. Polisi lalu lintas juga sering memeriksa pengemudi mabuk di tempat-tempat seperti itu di akhir pekan dan hari libur. Ketika kendaraan berbelok di tikungan dan melihat ada pemeriksaan polisi, sudah terlambat dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bab 1482. Pada saat ini, Jiro memegang sebungkus pil perut Jiuxuan. Sejak dia sakit perut kemarin dan menelan sebungkus pil perut Jiuxuan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lagi di perut. Ini sudah membuktikan kemanjuran pil perut Jiuxuan 1 tingkat lebih kuat daripada obat perut Kobayashi Pharmaceutical. Apa yang membuat Jiro semakin khawatir adalah, dia hanya sekali meminum pil perut Jiuxuan. Namun ketika perutnya tidak nyaman, tanpa sadar dia mengambil sebungkus pil perut Jiuxuan alih-alih pil perut Kobayashi miliknya sendiri. Dia bisa memproduksi pil perut Kobayashi setelah membaca sejumlah besar buku medis Tiongkok klasik dan mencoba sejumlah besar resep. Dia selalu memiliki pencapaian penuh dalam hal ini. Jadi dia memperlakukan pil perut Kobayashi seolah-olah adalah anaknya sendiri. Tapi yang tidak dia duga, dia hanya menggunakan pil perut Jiuxuan sekali. Dan dia meninggalkan pil perut Kobayashi, putranya sendiri. Tubuhnya benar-benar tidak dapat menahan keampuhan pil perut Jiuxuan ini. Bahkan jika dia seperti ini,
Bagaimana dengan konsumen biasa lainnya setelah menggunakan pil perut Jiuxuan? Mereka pasti akan membuang pil perut Kobayashi tanpa ragu-ragu. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan resep pil perut Jiuxuan. Memikirkan hal ini, dia merasakan sedikit sensasi terbakar di bawah tanah. Jadi dia merobek paket pil perut Jiuxuan tanpa ragu-ragu dan menelannya dengan kepala tegak. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan sekaligus sedikit gugup. Dia segera berkata kepada asisten di sebelahnya, "Tuangkan saya segelas whisky dan tambahkan es." Asisten itu segera mengangguk, mengeluarkan whisky Hibiki 17 buatan Jepang dari kulkas mobil, dan menambahkan beberapa es batu lagi ketika sudah setengah gelas. Jiro mengambil gelas itu dan langsung menyesapnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, "Orang Cina benar-benar luar biasa. Saya pikir resep pil perut Kobayashi sudah luar biasa. Ternyata obat perut Jiuxuan ini ajaib. Benar-benar mengagumkan." Asisten tidak bisa berkata, "Direktur, bahan yang digunakan pil perut Jiuxuan mungkin belum tentu berasal dari resep dalam buku medis Tiongkok klasik. Atau mungkin mereka mengembangkannya sendiri." "Tidak mungkin." Jiro mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, orang Tionghoa sendiri tidak memerhatikan pengobatan tradisional Tiongkok. Selama bertahun-tahun, Yunan Baiyao sudah dibeli enggan. Jadi, ini berarti pengobatan tradisional Tiongkok selalu menurun. Tidak ada resep yang baik seperti pil perut Jiuxuan sebelumnya. Sekarang sedang menurun. Lalu bagaimana Jiuxuan bisa muncul tiba-tiba? Saya yakin pil perut Jiuxuan ini pasti berasal dari resep di buku medis kuno yang ditemukan secara tidak sengaja." Asisten itu dengan cepat tersanjung. "Direktur, Anda berwawasan luas." Jiro meminum semua whisky di gelas dalam sekali teguk, lalu menyerahkan gelas itu kepada asisten, memberi isyarat untuk menuangkan kembali, dan menghela napas. "Ayah saya pernah berkata ketika dia masih hidup bahwa sejarah dan budaya Tiongkok adalah bagian dari teka-teki. Ada hutan yang tidak ada habisnya. Dan sekarang sepertinya apa yang dikatakan ayah memang benar." Asisten itu mengangguk dan bertanya ke samping, "Presiden, jika kita mendapatkan resep untuk pil perut Jiuxuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Jiro mencibir dan berkata, "Saya sudah merencanakannya. Begitu resep yang sudah kita dapatkan, seseorang akan menyalakan api dan membakar pabrik Jiuxuan Pharmaceutical. Lalu kita kembali ke Jepang untuk membuat sedikit perubahan pada resepnya. Sekarang, diam-diam ganti resep Jiuxuan Pharmaceutical, dan obat ini akan menjadi milikku di masa depan." Omong-omong, cahaya dingin melintas di mata Jiro. Saat ini, Jiuxuan Pharmaceutical memproduksi pil perut Jiuxuan dalam 3 shift. Dia tahu betul bahwa api akan membakar ratusan ribu karyawan pabrik farmasi sampai mati. Tapi dia sudah tidak peduli lagi. Ngomong-ngomong, orang-orang yang meninggal ini semuanya dari Jiuxuan Pharmaceutical. Apa hubungannya dengan dia? Yang dia inginkan hanyalah formula pil perut Jiuxuan. Itu saja. Bab 1483. Ketika Jiro mengira dia telah memasang jaring pada Liam, jaring besar Charlie telah menangkapnya dengan kuat. Pada saat ini, Jiro berpikir bahwa seorang ahli bela diri yang dia datangkan dari seluruh Jepang akan dapat menangkap Liam. Tapi dia tidak tahu, di kedua sisi tikungan ini, setidaknya ada 50 orang yang telah mengepung mereka. Pada saat ini, bus yang dinaiki Charlie berada kurang dari 3 km dari sini. Jiuxuan Pharmaceutical, tempat Liam berada, juga berjarak sekitar 3 km dari sini. Oleh karena itu, Liam keluar dari Jiuxuan Pharmaceutical saat ini, masuk ke mobilnya, dan melaju melalui jalan raya nasional untuk pulang kerja seperti biasa. Ketika informan Jiro melaporkan bahwa Liam telah berangkat dari Jiuxuan Pharmaceutical dan mengemudi sendirian, darah Jiro mendidih. 10 menit kemudian, sedan Mercedes-Benz yang dikendarai Liam masuk tikungan. Pada saat ini, bulan gelap dan angin kencang, dan tidak ada kendaraan yang lewat di jalan. Rencana taktis Jiro sangat sederhana dan lugas. Di sini, dia menghentikan mobil Liam, mengikatnya dan membawanya ke tempat yang aman untuk penyiksaan berat, memaksanya menyerahkan semua resep.
Jiro juga telah meminta anak buahnya untuk membeli ratusan bahan obat herbal Cina yang biasa digunakan. Setelah Liam memberikan formulanya, dia akan langsung mencobanya di tempatnya, lalu membandingkannya dengan pil perut Jiuxuan yang dijual di pasaran. Selama obat yang dia siapkan terasa sama dengan efek obat dari pil perut Jiuxuan, dia dapat segera kembali ke Jepang dan mulai memproduksi pil perut Kobayashi dengan resep baru. Dan menariknya ahli bela diri yang dia panggil tetap tinggal untuk menghancurkan seluruh Jiuxuan Pharmaceutical. Melihat mobil Liam sudah masuk tikungan, Jiro sangat bersemangat sampai-sampai dia sendiri turun dari Toyota Alphard. Lebih dari cermin master dari Jepang telah memblokir jalan Liam dengan kendaraan saat ini. Mereka menyamarkan adegan kecelakaan mobil dari belakang. Ketika Liam melaju di depannya, dua kendaraan lain menghalangi mundurnya dan menyamping. Semua jalan diblokir. Pada saat itu, Liam adalah kura-kura di dalam guci. Pada saat ini, Liam mengemudi ke sudut dan melihat dua mobil diparkir di depannya. Beberapa orang berdiri di kedua sisi mobil, seolah-olah mereka sedang berdebat karena kecelakaan. Liam langsung menghentikan mobil, lalu keluar dari mobil sesuai dengan instruksi Charlie. Dia pura-pura bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kalian bertabrakan? Bisakah kalian menggeser mobil kalian ke tepi? Jangan berhenti di tengah jalan. Semua jalan terhalang olehmu." Begitu Liam selesai berbicara, orang-orang itu tiba-tiba menuju ke arahnya. Dua dari mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Liam. Kemudian mereka dengan ketat menggenggam tangan dan lengan Liam. Liam berpura-pura panik dan berteriak, "Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan?" Jiro keluar dari kegelapan dan berkata dengan senyum jahat, "Halo, manajer Weaver. Kita bertemu lagi." Liam berseru, "Jiro, apa maksudmu?" Jiro berkata sambil tersenyum, "Pembahasan kerjasama kita belum selesai. Jadi saya ingin mengundang Anda ke tempat lain untuk melanjutkan negosiasi kami." Setelah berbicara, dia segera berkata kepada orang-orang berpakaian hitam bahwa dia pergi. Pada saat ini, sebuah bus tiba-tiba melaju dari sisi yang berlawanan. Bab 1484. Pengemudi bus memberi kode lampu depan dan membunyikan klaksonnya. Jiro mengerutkan kening. Ada bus lewat sini malam hari. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada orang-orang berpakaian hitam, "Cepat menyingkir. Jangan sampai ada yang curiga. Hindari masalah yang tidak perlu." Pria berbaju hitam itu hendak melangkah maju ketika bus berhenti di depan dua mobil yang berpura-pura kecelakaan. Sopir menurunkan jendela dan berteriak, "Hei, ada apa ini? Ada kecelakaan lalu lintas kecil. Kalian memblokir jalan." Salah satu pria berpakaian hitam buru-buru berkata, Maaf, kami akan memindahkan mobilnya." Sopir bus memarahi dan berkata, "Cepat. Saya benar-benar harus memukul kalian." Ketika pria berbaju hitam mendengarnya, dia sedikit kesal dan memarahi, "Hei bodoh. Kamu, beraninya berbicara denganku seperti itu." Konsumen itu mencibir, "Oh, kalian orang Jepang. Kalian setan kecil berani merasa hebat di sini. Coba kalian lihat di mana kalian berada. Ayo, baca bersama. China." Pria berbaju hitam ini adalah master seni bela diri yang disegani di Jepang. Meskipun dia bukan pelatih terbaik Nanako, Kazuki Yamamoto, dia setidaknya seorang master. Dia kesal karena dimarahi oleh seorang sopir bus. Dia berkata, "Saya harus memberi Anda beberapa pelajaran, agar Anda tahu berapa harga mulut murahanmu itu." Jiro buru-buru berteriak, "Musashi, kita harus fokus pada situasi secara keseluruhan. Jangan timbulkan masalah. Cepat pindahkan mobil dan biarkan bus lewat." Mendengar ini, pria berbaju hitam itu tidak punya pilihan selain mengutarakan giginya, menunjuk ke arah sopir bus dan mengutuk, "Kamu beruntung hari ini. Aku menyelamatkan hidupmu." Pemirsa itu tertawa, melontarkan keluar jendela, dan terus memarahi, "Gadis kecil di belakangmu itu lebih masuk akal. Jika tidak, saya akan menendang kalian semua bajingan kecil langsung dari sini ke Jepang." Jiro tidak menyangka sopir bus ini berani menyebut gadis kecil. Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hatinya. Dia adalah direktur Kobayashi Corporation, pimpinan keluarga Kobayashi. Bagaimanapun,
Gelar dan hinaan yang tidak sopan seperti itu tidak dapat diterima. Dia, yang baru saja memberitahu Musashi agar tidak membuat masalah, langsung menunjuk ke arah sopir bus dengan marah, dan berteriak, "Kalian, beri dia pelajaran yang bagus." Robek mulut yang kurang terbuka itu. Beberapa pria berpakaian hitam sudah sangat marah, dan ketika mereka mendengar ini, mereka membuat kegirangan. Mereka langsung menuju pintu bus di samping, memukul pintu, dan mengumpat dengan marah, "Buka pintunya. Aku akan membunuhmu, bajingan." Sopir bus tidak takut sama sekali. Dia justru menekan tombol pintu. Dia memarahi, "Bajingan, kalian berani tampil hebat di depanku. Mari kita lihat apakah kalian bisa membunuhku hari ini." Begitu suara itu jatuh, pintu terbuka sepenuhnya. Beberapa master Jepang berpakaian hitam berkerumun, mencoba untuk memukuli pengemudi setengah mati. Namun, mereka tidak pernah bermimpi. Begitu mereka masuk bus, pintu tiba-tiba tertutup kembali. Di kompartemen yang gelap, lebih dari 40 pria kuat sudah mengarahkan pistol ke arah mereka. Saat mereka ketakutan, Charlie berdiri dengan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, "Angkat tangan kalian dan jongkok. Jika tidak, aku akan memerintahkan mereka memukuli kalian sampai babak belur." Bab 1485. Orang-orang Jepang berbaju hitam ini langsung tercengang saat melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka ingin menghajar sopir bus murahan ini? Mengapa tiba-tiba seperti jatuh ke sarang serigala? Pada saat ini, orang yang memimpin berteriak, "Baka, ini tidak bagus. Kita masuk perangkap. Lari." Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh dan melihat ledakan keputusasaan di hatinya. Pintunya tertutup. Tepat ketika dia tidak tahu harus melakukan apa, Charlie mencibir dan bertanya dengan main-main, "Mengapa? Kalian sudah masuk ke mobilku. Kenapa ingin lari?" "Tidak, tidak." Pria itu buru-buru berjabat tangan dan berkata dengan senyum, "Minta maaf. Ini kesalahpahaman. Kami hanya ingin meminta maaf kepada pengemudi. Sikap kami bersikap kasar dan kami mengakhiri perjalanan kalian." Charlie tertarik. "Berhenti bicara omong kosong padaku. Jika kalian tidak berjongkok dengan tangan di kepala, aku akan merangkum kepala anjingmu." Pria itu menegangkan ketakutan. Jangan impulsif. "Saudara, saya akan jongkok." Setelah berbicara, dia segera mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan berjongkok di dalam. Ketika orang lain berjongkok, mereka segera berjongkok satu demi satu. Saat ini, Jiro yang berada di luar masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam bus. Dia meminta seseorang untuk segera memasukkan Liam ke dalam mobil dan membawanya pergi. Pada saat ini, sejumlah besar mobil hitam tiba-tiba datang di kedua sisi tikungan. Mobil-mobil hitam ini segera mengepung mereka bersama dengan bus. Jiro tiba-tiba panik. Dia juga tidak bodoh. Saat melihat situasi ini, dia tahu lawannya tidak bermaksud baik. Mereka pasti datang dengan persiapan yang baik. Jadi, dia segera berteriak kepada ahli bela diri Jepang di sekitarnya, "Jangan menunda. Ayo cepat pergi dari sini." Jiro tahu bahwa dia sekarang adalah kura-kura dalam guci. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk keluar, maka dia kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dia akan ditangkap. Masih ada kesempatan untuk menerobos jalan ini. Dia merasa bahwa selama dia bisa melarikan diri, itu akan baik-baik saja bahkan jika semua orang di sekitar mati di sini. Ahli bela diri di sekitarnya akan melakukan yang terbaik untuk mengawal Jiro menerobos. Tetapi mereka tidak menyangka, ada lebih dari 40 pria berpakaian hitam dengan senjata dan amunisi keluar dari bus. Bersama dengan pria berbaju hitam yang keluar dari sedan hitam, setidaknya ada 100 orang. Di sisi lain, hanya ada kurang dari 20 orang di pihak Jiro. Beberapa lainnya sudah dilucuti di dalam bus. Jiro segera panik dan berseru, "Beri aku perlindungan. Aku ingin menerobos. Kalau tidak, semua orang akan mati di sini hari ini." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.